mengandung ciri-ciri pokok yang menentukan konsep realisme Courbet. Assalamualaikum sahabat sejati, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari Sabtu sore ini saya berada di Cafe Coffee Crowd yang ada di Center Point Mall. Suasananya lumayan rame karena emang weekend, orang menikmati weekend dengan kemudian makan di Coffee Crowd. Kali ini saya akan membahas tentang romantikisme yang ada di Amerika. Setelah sebelumnya kita membahas romantikisme yang ada di Inggris, Spanyol, dan kemudian Perancis, kita sampai sekarang aliran romantikisme yang ada di Amerika. Tokoh yang pertama itu ada Thomas Cole. Thomas Cole ini lahir tahun 1801, kemudian wafat 1848. Thomas Cole adalah tokoh aliran romantik di Amerika. Cole memimpin kelompok pelukis Hudson River School. Lukisan Cole berupa panorama yang mengkombinasikan naturalisme dan idealisme, keagungan. Cole melakukan perjalanan ke hutan-hutan untuk merekam alam secara langsung melalui sketsa dan kemudian menyelesaikannya dalam bentuk lukisan di studio. Jadi kemungkinan Cole melakukan perjalanan ke hutan baru kemudian melukisnya di dalam studio. Dalam karyanya The Oxbow tahun 1836, Cole memperlihatkan gambaran visual tentang suatu tempat di tepi sungai Connecticut. Dalam lukisan ini awan tampak datang dari arah kiri komposisi dan memberikan kesan kesegaran. Nanti boleh dilihat lukisan Thomas Cole The Oxbow tahun 1836. Setelah aliran romantikisme, kita akan beralih ke dalam aliran realisme. Realisme dalam seni rupa barat abad ke-19 merupakan gerakan yang menolak tema neoklasikisme dan romantikisme. Masih ingat kan tentang aliran neoklasikisme? Seniman realis tidak mendasarkan karyanya pada tema mitologi Yunani dan Romawi ataupun tema dari Timur Dekat. Tetapi temanya adalah di sini dan kini. Kemudian mereka mendasarkan tema lukisan mereka pada pengamatan sehari-hari. Jadi memang benar-benar realisme ya. Kita akan kenalan dengan tokoh-tokoh realisme. Yang pertama ada tokoh yang berasal dari Prancis, yaitu Honor de Mire. Honor de Mire dapat dianggap sebagai seniman realis karena karyanya menyuarakan isu-isu sosial dan politik. De Mire lahir tahun 1808, kemudian wafat tahun 1879. De Mire banyak mengabdikan dirinya dalam dunia karikatur. Ia bekerja sebagai kartunis politik, namun pada akhir hidupnya banyak berkarya dalam seni lukis. Karya De Mire yang pertama adalah The Third Class Carriage. Ini tahun 1862, menggambarkan para petani miskin yang memenuhi gerbong kereta api Prancis penuh sesak. Rasa simpati yang mendalam terhadap penderitaan orang-orang itu diungkapkannya secara karikatural. Para petani tampak terpenjara dalam keterasingan dan kelas sosial yang tidak memungkinkannya lagi untuk keluar dari penderitaan itu. Nanti Anda boleh lihat karya De Mire yaitu The Third Class Carriage. Kita kenalan ke tokoh yang berikutnya adalah Gustave Courbet. Dia lahir tahun 1819, kemudian wafat tahun 1977. Gustave Courbet adalah pelopor gerakan realisme pada pertengahan abad ke-19. Konsep realisme Courbet adalah menolak tema yang tidak terkait langsung dengan pengalaman hidup yang nyata di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Ia terkenal dengan ucapannya, "Perlihatkan aku bidadari, aku akan melukisnya." Pernyataannya bahwa seniman harus melukis objek yang nyata dan ada, diikuti dengan manifesto realisme dan pameran di Pavilion Realisme pada tahun 1855.
Lukisan Courbet yang pertama adalah The Stonebreaker, ini tahun 1849, mengandung ciri-ciri pokok yang menentukan konsep realisme Courbet. Tema yang menggambarkan lelaki tua dan lelaki muda sedang bekerja di jalan didasarkan pada pengamatan nyata oleh Courbet. Ia mendatangkan mereka untuk berpose di studionya. Ia kemudian menciptakan adegan yang menggambarkan lelaki yang tua dan terlalu muda untuk jenis pekerjaan itu. Karya Courbet ini dikritik berbau sosialistik pada masa itu. Karya Courbet yang lain adalah A Burial at Ornans, ini tahun 1849 sampai berakhir di 1950. Lukisan ini menampilkan tema yang tidak lazim tetapi diambil dari kenyataan, yaitu suasana pemakaman. Nanti bisa dilihat karya Courbet yang A Stonebreaker, kemudian A Burial at Ornans. Kita ke tokoh berikutnya, ada Edward Manet. Edward Manet lahir tahun 1832, kemudian wafat 1883. Gaya lukisan Edward Manet merupakan inspirasi bagi perkembangan seni rupa modern. Ia memulai penggunaan perwarnaan secara datar, kemudian menghindari gelap terang chiaroscuro yang tradisional. Tema lukisan Manet banyak mengacu pada realisme Courbet. Ia juga dianggap sebagai salah satu seniman yang memunculkan gagasan seni untuk seni, bahwa goresan kuas dan warna merupakan unsur pokok dari realitas lukisan. Manet merupakan tokoh penting bagi pelukis-pelukis muda yang dikenal sebagai kelompok impresionis, meskipun ia tidak pernah secara formal sebagai impresionis. Karya-karya akhirnya menunjukkan ciri khas impresionisme, yaitu penggunaan warna cerah. Karya Edward Manet adalah Luncheon on the Grass, ini tahun 1863. Kemudian ada Olympia, tahun 1863 juga. Karya Manet, Luncheon on the Grass, tahun 1863, menggambarkan orang laki-laki berpakaian rapi sedang duduk di rerumputan bersama seorang wanita telanjang. Tema lukisan itu jelas tidak dimaksudkan sebagai suatu alegori, tetapi diletakkan dalam kehidupan nyata. Lukisan itu dianggap memalukan oleh banyak kritikus Perancis pada waktu itu karena isinya yang tidak senonoh itu. Komposisi dan figur telanjang pada lukisan Manet bersumber pada seni rupa klasik. Lukisan itu didasarkan pada engraving Reynance karya Marcantonio Raimondi yang selanjutnya bersumber pada karya gambar Raphael, Jasmine of Paris. Karya Raphael bersumber pada relief yang menggambarkan figur-figur dewi-dewi sungai yang sedang berbaring. Konsep asli figur telanjang yang ideal masih nampak pada lukisan Manet. Lukisan Manet yang lain berjudul Olympia tahun 1863 juga menampilkan figur wanita telanjang dalam konteks nyata. Lukisan ini mengingatkan karya Raphael Venus of Urbino, namun dimaksudkan sebagai potret seorang pelacur yang sangat terkenal di Paris. Seraya berbaring di tempat tidurnya, wanita itu menampilkan tatapan yang ramah dan tanpa rasa malu. Kemudian kita beralih ke negara Amerika. Tokoh yang pertama ada Thomas Eakins tahun 1844 sampai 1916. Thomas Eakins menggabungkan seni rupa dan sains dalam fotografi maupun seni lukis. Ia pernah belajar melukis di Eropa pada pelukis akademik Jean-Léon Gérôme. Ia juga mendapat pengaruh dari Velázquez, kemudian Rembrandt dan Courbet. Masih ingat ya tokoh ini? Ia tertarik pada gerak tubuh manusia yang dihasilkannya melalui studi fotografi. Eakins termasuk seniman Amerika yang pertama kali menggunakan studi model telanjang untuk pembelajaran seni rupa, yaitu di Venice Flania Academy of Fine Arts. Hal ini mengecewakan para kritikus konservatif pada masa itu. Karya Eakins adalah The Agno Clinic tahun 1875 dan The Gross Clinic tahun 1889 yang menggambarkan suasana di kamar operasi. Kita ke tokoh berikutnya ada Henry O. Tanner. Henry O. Tanner lahir 1859 kemudian wafat 1937.
Henry O'Tanner adalah pelukis Afrika Amerika yang belajar pada Ekins di Philadelphia pada tahun 1880-an. Lukisan Tanner yang terkenal berjudul The Banzolesen tahun 1893 yang dikerjakannya setelah pindah ke Paris. Lukisan ini menunjukkan tema kehidupan sehari-hari gaya realisme objektif yang merupakan pengaruh Ekins. Jadi mungkin Ekins adalah gurunya Henry O'Tanner ya. Oke, nanti Anda bisa lihat bagaimana lukisan Henry O'Tanner yang berjudul Banjolesen. Oke, kita akan lanjutkan nanti materi berikutnya tentang gaya impresionisme.